Selamat malam, Pak Moses. Selamat malam, Pak Sabang. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang mana tadi pagi saya sudah WA kepada Bapak untuk membicarakan permasalahan saya, Pak. Walaupun kita dalam mode daring, saya rasa percakapan kita nanti bisa bermanfaat. Begini, Pak, saya ada sedikit masalah yang harus saya coaching kepada Bapak. Mohon arahannya. Akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran, saya melihat anak-anak di kelas saya itu tidak maksimal, Pak. Sangat tidak maksimal, tidak menerima pelajaran dengan baik. Ada yang tidur-tiduran, Pak. Bayangkan, Pak. Dan kalau saya memberikan tugas begitu, Pak, itu yang mengerjakan tidak semua, Pak. Itu mungkin yang saya sampaikan masalah saya. Eh, jadi menurut Pak Sabang, apa yang Pak Sabang harapkan dalam obrolan kita pada malam hari ini? Iya, Eh, Terus Pak Sabang bisa menceritakannya kepada saya. iya, Terus apa baik. yang mau Pak Sabang mau? Ya, tujuan dari pembicaraan saya malam ini, bagaimana sih pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menyenangkan, Pak. Tidak lagi mereka malas-malasan, tidak antusias apalagi, dan ada itu yang tidak mengerjakan tugas, yang padahal saya sudah melakukan yang menurut saya baik, Pak. Itu yang pada saat pertemuan pada coaching ini saya inginkan itu semua bisa diatasi dengan baik, dengan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang anak-anak itu antusias untuk mengerjakan, apalagi mengerjakan tugas, Pak. Mungkin itu, Pak. Eh, jadi seperti itu ya Pak. Eh, Kira-kira apa yang membuat murid-murid itu dapat antusias dalam pembelajaran? Iya, Pak. Menurut Bapak? Mungkin ya, mungkin menurut saya, mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, konvensional, hanya menggunakan buku bacaan, terus tidak melakukan hal-hal yang memang mereka inginkan, contoh memberikan tugas itu saja, Pak. Jadi mungkin anggapan saya kenapa sampai pembelajaran saya tidak menyenangkan. Terus lanjut, strategi pembelajaran saya tidak saya kembangkan. Di samping itu saya strateginya begitu-begitu saja, mencatat, menjelaskan, mungkin itu, Pak. Eh, Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat peserta didik Bapak merasa tidak bosan dalam pembelajaran? Iya, yang harus saya lakukan itu mungkin merancang pembelajaran dengan baik, dengan memasukkan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kreativitas dan menghilangkan rasa bosan. Mungkin contohnya bisa menggunakan ice breaking, bisa memasukkan video-video yang dibuat baik di YouTube, di IG, Facebook, sehingga anak-anak itu berantusias. Dan juga tugas itu tidak saya akan berikan terlalu banyak, Pak, yang saya lakukan. Begitu, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber apa saja di kelas? Ya, baik. Yang saya ajarkan yang tadi saya sampaikan itu hanya buku teks saja yang ada di perpustakaan, Pak.
Hmm, oke, hanya buku teks saja yang Bapak gunakan ya. Apakah sumber-sumber yang lain tidak Bapak gunakan? Tidak, Bapak. Cuma itu yang saya lakukan. Mungkin saya malas sih, Kak. Karena memang menyiapkan itu bagi saya sangat membutuhkan waktu. Makanya apa yang ada di perpustakaan seperti buku teks itu yang saya gunakan untuk pembelajaran. Mungkin ini Bapak bisa sebagai dalam pembelajaran Bapak bisa melakukan peningkatan sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Kira-kira eh, setelah ini Bapak mau menggunakan metode apa sehingga pembelajaran tidak terlihat membosankan? Iya, baik, Pak. Yang saya rencanakan itu bagaimana mendesain pembelajaran dengan baik, memasukkan strategi-strategi yang menyenangkan, dan juga paling tidak saya memperbanyak bahan atau materi, tidak hanya sekedar buku atau buku yang ada di perpustakaan, tapi saya berusaha untuk mencari video, bisa juga saya membuat video di YouTube, atau saya membagikan tugas di Facebook, saya mengambil ya seperti itulah mungkin yang harus saya lakukan sehingga anak-anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Dan juga dengan secara otomatis anak-anak itu bisa mengerjakan sesuai dengan mereka inginkan. Baik itu secara tertulis, mungkin bisa mereka melakukan video, dan segala macam. Mungkin itu, Pak. Eh, Betul sekali Pak Sabar. Saya yakin bila Pak Sabar menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat peserta didik atau murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya, Pak. Setelah ini, jadi sekarang apa rencana Pak Sabar agar pembelajarannya ke depan bisa terlihat menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik atau Ya, siswa Pak baik. Sabar? Ya, yang harus saya lakukan banyak mengikuti pelatihan online dalam hal proses pembelajaran yang menarik. Mungkin saya akan rubah strategi, saya merubah metode pembelajaran dengan banyak mengisikan permainan-permainan yang mengandung pengetahuan dan pemahaman, dan juga tidak terlalu banyak tugas yang saya harus berikan, dan juga lebih kepada pembelajaran yang bagaimana meningkatkan kompetensi siswa, tapi mereka sambil bermain dan mungkin itu. Luar biasa sekali ya Pak Sabar. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Selanjutnya ya komitmen uh, Pak Sabar terhadap rencana Pak Sabar ini apa? Ya, saya harus terus berusaha dan berkomitmen bahwa memang harus saya lakukan yang terbaik, sehingga yang permasalahan saya itu tentang bagaimana pembelajaran yang mereka tidak antusias, dengan yang usaha, komitmen, dan kerja keras yang saya lakukan bisa mengatasi itu. Oh, luar biasa sekali Pak Sabar. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar sesuai dengan Ya, harapan Pak Sabar. ya, makasih, Pak. Nah, sama-sama Pak. Oke, selamat malam Pak Sabar. Selamat malam juga, Pak Moses. Gimana Terima kabarnya kasih. Alhamdulillah malam hari ini? baik. Jadi sebelum Pak Sabar melakukan coaching, mungkin nanti saya bisa melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan. Saya langsung saja dengan Baik, pertanyaan saya, Mas Bakti. baik, Pak. Ya. Eh, Bagaimana Pak Sabar membantu Pak Sabar ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, baik. Yang seperti kita ketahui, yang saya usahakan pada kucing saya kali ini, saya itu akan meningkatkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh,
Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, melakukan pertanyaan yang berbobot itu yang akan saya kembangkan pada saat saya coaching nanti. Begitu, Pak. Terus selanjutnya Pak, eh, bagaimana penelitian Bapak sendiri, penilaian, maaf, penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Bagaimana, Pak? Maaf, suaranya tidak Mana jelas. penilaian Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan? Ini Oke, yang baik. dikembangkan tadi. Oke, yang lebih saya fokuskan itu di antara ketiga yang sudah saya sampaikan itu adalah saya lebih menitik beratkan untuk pengembangan itu melakukan pertanyaan yang berbobot, Pak, untuk kali ini. Mungkin Terus begitu, Pak. selanjutnya Pak, ya baik. Pertanyaan terakhir, apa harapan dari apa yang diharapkan dalam observasi yang dilakukan ini, Bapak? Ya, yang saya inginkan bahwa otomatis semua kompetensi yang harus kita miliki pada saat kita coaching itu bisa tereksplor dengan baik, dapat ditingkatkan juga, sehingga apa yang menjadi keluh kesah dari coach kita, dia bisa berterus terang, dia bisa meningkatkan, dia bisa menggali sendiri kompetensi yang dia miliki, sehingga dia bisa menemukan solusi atau alternatif dari yang apa yang yang menjadi masalah. Itu mungkin yang menjadi. Baik. Eh, Mungkin terima kasih ya Pak Saban atas Ya, ini. sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaban. Waalaikumsalam. Kayaknya kok wajahnya kayak begitu sih. Kayaknya malam ini ada ada yang mau disampaikan, Kak, untuk pertemuan kita, walaupun kita secara daring ya Bu ya, tidak Iya, mengurangi tidak mengurangi apa yang harus kita inginkan. Mungkin apa yang mau disampaikan pada pertemuan kita kali ini, Ibu? Silakan, Bu. baik. Seperti yang tadi saya sempat hubungi Bapak, Ya, saya ingin menceritakan sedikit, berbincang-bincang sama Bapak berkaitan dengan permasalahan saya yang lagi saya hadapi. Eh, Tadi ini berkaitan, tadi siang kita baru selesai rapat ya. dengan kepala sekolah dan kepala sekolah menyampaikan tuntutan sekolah yang diharapkan tahun ini bisa ketuntasan murid itu bisa 100% seperti itu, Pak. Makanya saya sedikit ke bawah kepikiran. Oh, jadi yang diinginkan sekolah itu ketuntasan 100%. Iya, Bapak. Yang kondisi yang real untuk kelas Ibu gimana? Untuk Ya, ketuntasan. Silakan, Bu. yang realnya karena ini itu yang membuat saya sedikit kepikiran karena realnya saya lihat kemungkinan besar tidak bisa 100% karena ada salah satu siswa saya yang dia sudah hampir sebulan ini tidak masuk Oh, gitu. sekolah. Jadi Iya, ada otomatis. ada siswa yang memang tidak masuk ya, yang menyebabkan Iya. sehingga apa yang diminta oleh kepala sekolah itu ketuntasan itu 100%. Baik, Bu. Jadi untuk menurut Ibu, yang idealnya ketuntasan 100% itu apa sih sebenarnya kalau Eh, Sederhana saja sih kalau menurut saya idealnya. eh, saya menginginkan idealnya saya itu tuntas 100% itu intinya anaknya mempunyai nilai, dia nilainya tidak kosong. Jadi ada nilai tugasnya, nilai ulangan hariannya ada, seperti itu Bapak. Idealnya Oh, saya sederhana saja. ya, jadi yang diinginkan oleh Ibu adalah bahwa ketuntasan itu dari aktifnya siswa ya masuk ke kelas. Iya. Ya, baik. Jadi lanjut Ibu, kalau Ibu bisa menilai dari antara yang Ibu menginginkan yang kehadirannya 100% itu
dengan keadaan di kelas ibu, kira-kira kalau ibu kasih nilai itu di angka sekitaran berapa skala 1 sampai 10 gitu? Kalau skala 1 sampai 10 ini berkaitan, saya kaitkan lagi dengan KKM ya. Saya Ya, lihat, saya kaitkan dengan KKM, ya bisa dia di bawah 50, 50 oh, lah, nilai 5, 5, skala 5. baik. Berarti nilainya yang ibu menilai dengan antara yang ibu inginkan itu 5 ya, Bu ya? Iya. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, rencana ibu apa sih sebenarnya? Ah, rencana saya ingin memanggil siswanya, Mm-mm. siswanya saya tanyakan. Makanya waktu sempat tadi saya tuh sempat bingung. Sebenarnya kira-kira kalau selain saya tanya apa yang harus saya lakukan kalau cuma nanya panggil gitu. Akhirnya saya baru terlintas itu ah sesuatu namanya restitusi. Makanya saya Oh, kepikiran mungkin saya bisa memanggil anaknya, saya lakukan restitusi agar anak ini bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab sehingga ke depannya dia bisa masuk kelas dan saya bisa memberikan dia tugas, saya bisa memberikan dia remedial ulangan harian dan saya pantau langsung di situ. Jadi memang benar-benar dia mengerjakan berdasarkan kemampuan dia sendiri seperti itu. oke, baik. Jadi ibu akan melakukan restitusi ya, Iya. sungguh sangat luar biasa Bu ya. Karena kita pun tahu bahwa restitusi itu adalah solusi sebenarnya untuk mengatasi masalah. Dan untuk melakukan hal itu mungkin apa yang ibu butuhkan atau apa yang rekan apa yang membantu untuk melaksanakan itu? Apa pihak-pihak yang terkait yang memang harus ibu gali untuk bagaimana sehingga rencana ibu itu berjalan dengan baik? Ah, yang saya libatkan ya, Bapak. Ya, Eh, betul. yang saya libatkan ini pertama wali kelas. Mm-mm. Wali kelas, kedua orang tua, atau walinya, saudaranya, kakaknya yang di rumah itu yang bisa memantau atau bisa bekerja sama dengan saya agar membantu anak ini, mengontrol anak ini lagi di rumah. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Eh, sudah tadi ibu jelaskan tentang rencana, terus pihak yang terkait. Nah, ini sekarang yang saya tanya, kapan ibu melaksanakan itu? Secepatnya, Bapak. Karena Oh, saya berpikir ini kan sudah mau ulangan semester ganjil. Jadi iya. sebelum pelaksanaan semester ganjil, jadi kemungkinan besar besok, Bapak. Oke, jadi ya terus berusaha Bu ya, karena memang Iya, terima sebagai seorang guru itu harus memang banyak alternatif dan pemecahan masalah sehingga apa yang kita hadapi bisa tercapai. Lanjut Bu, mungkin kesimpulan dalam pertemuan kita kali ini gimana kalau menurut Bu? Baik, terima kasih yang bisa saya simpulkan dari percakapan dengan Bapak malam ini. Pertama, saya sangat terbantukan karena awalnya saya bingung bagaimana mau menuntaskan anak ini 100% sedangkan kehadirannya atau nilainya tidak memungkinkan seperti itu. Tetapi setelah bercakap dengan Bapak, saya terlintas restitusi. eh, Berkaitan dengan restitusi sehingga saya berinisiatif ingin melakukan restitusi kepada anak tersebut agar dia bisa melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab ke depannya. Dan saya memberikan dia tugas dan remedial yang saya rencanakan besok sebelum ulangan semester. Seperti itu, Bapak. Baik, baik. Sungguh luar biasa, Bu ya. Apa yang direncanakan. Mungkin bisa kalau sudah dilaksanakan, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Bu ya. Iya, Bapak. Iya, Terima kasih. terima Tetap kasih semangat, juga, Bu. Bapak. Yo, Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada kesempatan ini setelah tadi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum saya memberikan sedikit penilaian saya terhadap coaching di Departemen Kesehatan, Pak. Oke, Baik. pertama, menurut Pak Syaban, menilai bagaimana
performa Bapak dalam melakukan coaching atau dalam penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri. Iya, Karena yang juga pertama saya sangat senang ya Pak, bisa membantu teman untuk bagaimana bisa meningkatkan, menggali potensi yang dia miliki sehingga dia bisa dapat memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Sangat senang. Pada awalnya itu saya sangat takut bahwa memang pembicaraan coaching itu tidak nyambung ataupun apa, tapi dengan adanya coaching seperti ini bahwa kita harus berusaha bagaimana coach itu bisa selalu fokus terhadap apa yang kita bincangkan sehingga kita juga harus kehadiran penuh di dalam itu mendengarkan secara aktif. Mungkin itu. selanjutnya Pak, eh, apa apa yang membuat Bapak dapat menilai diri Bapak demikian? Apa yang Iya, memacu karena Bapak tadi begitu? ya, karena tadi saya merasa ini juga dalam proses pembelajaran, Pak, sehingga dalam waktu ke waktu ke depan diusahakan agar lebih baik, agar kita mempersiapkan, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kita bisa mendengarkan aktif, walaupun kita secara daring, kita menggunakan gestur tubuh sehingga dia nyaman untuk mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki untuk mengatasi masalahnya itu. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Boleh saya eh, menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik, Pak. Dari hasil pengamatan saya, sesuai dengan kompetensi yang Bapak tadi sampaikan kepada saya, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Dan terus selanjutnya dalam eh, kata melakukan coaching juga sudah dilakukan dengan baik. Contohnya seperti tujuan umum, artinya ada kesepakatan ya dari permasalahan, tujuan yang ingin disepakati oleh coach dan coaching. Terus eh, selanjutnya juga Bapak dengan sudah tadi mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke potensi coach itu sendiri. Selanjutnya juga Bapak juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa pembelajaran terhadap masalah yang ataupun problem yang dihadapi. Selanjutnya juga dan saya lihat juga tadi rencana aksinya sudah juga memberikan pertanyaan tentang umpan balik selanjutnya dan terakhir terus dengan komitmen yang ingin dilakukan habis itu tanggung jawab yang diberikan itu sudah juga dilakukan oleh Pak Saban. Mungkin saya rasa dari penilaian ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang masih kurang, tapi nanti mungkin bisa dapat ditingkatkan lagi. Semoga penilaian saya bisa dapat bermanfaat buat Pak Sabar. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak. atas penilaian. Ya, oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatan untuk bisa menilai saya, Pak. Oke, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Sabar.